Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Ayo Do Sholawat Channel. Nah, di sini saya bersama Kiai besar kita, Ustadz Sarohman SPDI LC lulusan Cidahu. Tat, maju dikit Tat, nggak kelihatan. Tat. Gini Tat, saya mau tanya masalah tentang ini kan di bulan Ramadan Tat, saya mau tanya masalah tentang zakat Tat. Gimana itu zakat? Karena kan ada yang zakat beras, ada yang zakat duit uang. Menurut dari Nabi Muhammad bagaimana? Menurut hukum fikihnya gimana? Bayar aja semampunya. Bayar semampunya. Ya maksudnya kan ini bukan masalah bayar semampunya. Ini kebanyakan ilmu, kebanyakan buku, jadi kadang-kadang suka ngeblank. Kalau zakat beras gimana? Kalau zakat pakai uang tuh gimana? Kalau pakai beras, zakat pakai beras. Madhab ulama fikih yang 3, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, pakai beras. Nggak boleh pakai uang. Boleh pakai uang. Ya, artinya pakai bahan makanan pokok. Karena di kita bahan makanan pokoknya beras, kita pakai beras. Kalau di satu daerah makanan pokoknya jagung, ya pakai jagung. Iyalah. Kalau kentang, bahan makanan pokok. Kalau bahan makanan pokoknya kentang, ya kentang. Tergantung. Jadi ada 3 mazhab nih. Ya, mazhab fikih, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah. Itu semua mengharuskan pakai bahan makanan pokok. Nggak boleh pakai duit. Kalau pakai duit nanti sama aja dengan zakat mal, zakat harta. Nah, itu nih pemirsa yang sangat saya hormatin. Jadi kalau bayar zakat pakai bahan pokok itu sudah ada 3 mazhab, ya. Ada bukunya dan ada dasarnya. Tapi kalau bayar zakat pakai uang, ini seolah-olah seperti dia itu bayar zakat mal, jadi pakai uang. Tapi kalau istilahnya bayar zakat pakai uang gimana? Dengan sejumlah beras. Kalau beras kan kita mau kaya mau miskin, namanya orang muslim wajib tetap bayar zakat fitrah 3,5 liter. Kalau dihitung kilo kan 2,5 kilo ya. Nah, kalau dihitung dengan uang bagaimana kan ada yang bilang harus melebihi dari nilai beras itu sendiri gitu. Ya, sebenarnya kan zakatnya semua ulama mazhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, semua karena berdasarkan hadis Nabi, maka awalnya adalah harus menggunakan bahan makanan pokok. Itu zakat fitrah. Karena hadis Nabi dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so'an min Ramadana, so'an min tamrin, atau so'an min sairin, atau so'an min zabibin alal hurri wal abdi wal dzakari wal unsa wasogiri wal kabiri minal muslimina. Itu hadis yang menjadi dasar wajibnya zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Besarannya 1 so'. Nah, kemudian Imam Hanafi punya ijtihad pribadi bahwa zakat fitrah boleh diuangkan, artinya bayar dengan menggunakan uang seharga beras ukurannya 3,8 kg atau 5 liter setelah dikonversi ke ukuran kilo atau liter. 3,8 kg. Itu kalau dibayarkan dengan uang atau 5 liter. Sebab ukuran 1 sok Imam Hanafi itu 8 kati Baghdad. 8 kati Baghdad, jadi lebih besar. Kalau imam yang 3, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, 1 sok itu 1/3 kati. Nah, kalau di kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq, 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud
menurut Kiai Haji Ahmad Warson di kitab Al-Munawir, Kamus Al-Munawir, itu kurang lebih 6 ons. Makanya kalau berpatokannya ke situ, satu sok itu tadi menurut kitab fikih sunnah 4 mud, satu mud sama dengan kurang lebih 6 on, berarti satu sok itu 2,4 kg. Jadi kalau kita bayar 2,5 kg beras itu udah lebih, walaupun ada seperti di kitab fikih sunnah, fikih Islam wa adillatuhu itu bahwa madhab yang 3 itu 2,7 kg. 2,7 kg. Nah, tentu udah istihad ulama di Indonesia, akhirnya ya ittifaq lah ya, mayoritas ulama di Indonesia mengkonversi jadi 2,5 kg atau 3,5 liter. Nah, kalau pakai uang harusnya pakai ukuran mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu 3,8 kg atau 5 liter. Jadi harganya lebih gede, lebih nah, tinggi. Itu kalau ukuran dari Basnas gimana itu ngambilnya itu? Kalau yang seperti yang sekarang di Jawa Barat itu ukuran standar beras. Kan standar beras per wilayah. Standar beras seumpama nih 1 liter 10.000 tak. Kalau di Depok nih 35.000 kan, 37.500. Nah, kalau 1 liternya 10.000, berarti kan setidaknya 3 liter setengah nih. Hitung-hitung 3 liter setengah lah, sama. Itu nggak jauh beda kan, Tan? Nggak jauh beda dengan 37.500 dengan harga beras 10.000, berarti kan cuma 35.000. Jadi cuma selisihnya 2.500. Harusnya kan kalau mengikutin yang kalau bayar pakai uang harus 5 liter, berarti kan harus 50.000, Tan. Itu kalau yang harganya 10.000. Kalau yang harus 10.000. Nah, untuk saat ini standar harga kayak di Depok itu standarnya itu 7.500. Maka ketika 7.500 dikalikan 5 liter itu 37.500. Jadi ketetapan dari Basnas ya masuk untuk mazhab Imam Hanafi. Berarti dengan harga standar ya. Oh, gitu. Kan zakat fitrah nggak mesti harus yang harganya tinggi, kemampuan dia, walaupun yang lebih bagus ya berikanlah yang paling bagus, harganya atau berasnya ya yang paling bagus. Jadi nggak harus yang kita makan sehari-hari. Kalau beras 10.000 kita makan, terus pas saat buat zakat istilahnya harga 7.500, nggak ngaruh itu? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh begitu, karena di hadisnya pun kan ada pilihan, 1 sok korma, 1 sok sair gandum, 1 sok zabib anggur. Itu pilihan namanya. Nggak harus korma aja yang harganya mahal, atau nggak harus tadi gandum yang agak murahan harganya, atau nggak harus zabib anggur yang harganya mungkin agak standar lah, sedang gitu. Jadi itu berdasarkan kemampuan saja, kemampuan orang yang mau zakat fitrah. Ya yang bagus ya emang yang lebih mahal dan lebih bagus harganya lah gitu. Itu buat zakat fitrah. Makanya nanti di niatnya nggak usah ada tahsis atau ta'yin. Itu nggak usah. Imam An-Nawawi di Al-Majmu' juga menjelaskan begitu, nggak usah ditakyin jenis-jenis benda yang mau dijakatinnya. Artinya niatnya nanti nggak usah ada bahasa harus seharga beras yang saya konsumsi setiap hari, atau dengan sejumlah beras seperti yang saya konsumsi setiap hari. Nggak usah ditahsin begitu, nggak usah ditaksis atau ditakyin begitu. Mendingan umum aja, udah saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya fardhu lillahi ta'ala. Itu lebih umum gitu, daripada ditakyin nanti keliru akhirnya bisa nggak sah. Karena di kaidah fikihnya itu di mabadi awali ada ma yustaratu ta'arrudu jumlatan wala yustaratu tafsilan idza ayyanahu fal khata'u darra. Sesuatu yang tidak disyaratkan, artinya yang disyaratkannya hanya cukuplah disebutkan secara global aja, nggak harus diperinci, kemudian kita perinci dan salah, nah itu bisa bahaya, bisa nggak sah. Contoh kayak gini, umpamanya niat sholat berjamaah, kita tentuin saya niat sholat zuhur 4 rakaat dengan imam si Ahmad, ternyata imamnya bukan si Ahmad namanya, nah itu bisa batal.
Maka tapi kalau kita umumkan aja, globalkan aja, saya niat sholat zuhur, pokoknya nggak siapa ke imamnya di depan gitu, nggak ditentuin, saya niat sholat zuhur 4 rakaat makmum lillahi ta'ala, maka siapapun imam yang di depan ya sudah sah. Tuh. Jadi begitu para pemirsa, bagi umat Islam yang ada di Indonesia, terutama nih yang pecinta dengan Ayudo Sholawat channel, kita sebagai orang Islam wajib untuk melaksanakan atau membayarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini, menghadapi bulan 1 Syawal ya. 1 Syawal ya. 1 Syawal sebelum Idul Fitri, yuk kita bayarkan zakat. Mau apapun bentuknya, mau pakai uang, mau pakai beras, mau pakai bahan pokok yang lainnya, silahkan bayarkan. Jangan takut-takut, semuanya ada, buku-bukunya ada, mazhabnya ada, kitabnya ada. Jangan takut semuanya. Yuk kita bayar zakat sesuai dengan ketentuan Basnas di Indonesia ini yang berlaku. Terima kasih Ustaz. Kalau ini ada sebenarnya kayak keterangan Imam Syafi'i itu di kitab Al-Um itu ada ketika zakat fitrah itu diuangkan, maka nilainya dia 8 sok gandum. Jadi ukuran 8 sok gandum itu kurang lebih kalau dikonversi 19,2 kg atau 25,5 liter. Itu kalau mazhab Syafi'i. Ada di kitab Al-Um, Imam Syafi'i menjelaskan kalau mau dihargakan maka harganya 25,5 liter. Jadi lebih tinggi lagi dari Imam Hanafi malah. Ya, berarti intinya kita mengikuti boleh dari Basnas saja lah gitu lah. Kita selagi orang Indonesia kita ikutin zakat yang sudah ditentukan dari Basnas, semua sudah teratur dari Basnas. Oke, terima kasih Pak Ustadz untuk masalah pencerahan zakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.